Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Reza Widyastuti dan juga Gazi Zulfikar. Saya di sini mewakili kelompok 10 untuk sedikit memaparkan materi tentang mediasi, model mediasi dan juga prinsip-prinsipnya. Baik, sebelum membahas lebih jauh mengenai model dan juga prinsip mediasi, mari kita sedikit mengenal pengertian tentang mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau impartial yang disebut sebagai mediator bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator pun tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Mediasi juga diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang diantara kedua aturan tersebut terdapat beberapa poin penting yang berbeda, yaitu terkait batas waktu. Yang kedua, adanya kewajiban bagi para pihak atau in person untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Selanjutnya, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang itikat baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikat baik dalam proses mediasi. Selain pengertian mediasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa pendapat yang berbeda dalam pengertian mediasi menurut beberapa ahli, seperti menurut Christopher Wimmer mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dan penyelesaian permasalahan yang bersengketa. Yang kedua, menurut Volberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses di mana pihak dengan bantuan seorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Yang keempat, ada Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagai ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Baik, selanjutnya di sini kita melanjutkan mengenai model-model mediasi. Model-model mediasi di sini terdapat 5 model. Yang pertama ada model penyelesaian, model fasilitas, model terapeutik, dan model evaluatif, serta model interaktif. Nah, mari kita bahas satu-satu mengenai model-model mediasi ya. Model penyelesaian itu biasanya
Mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan, dipersengketakan, tetapi tidak memiliki keahlian teknik mediasi atau teknik mediator skills. Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan. Berfokus pada penyelesaian, bukan pada kepentingan. Penyelesaian menjadi lebih cepat, dan juga kelemahannya para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut. Mediasi yang dimaksud guna mendekatkan perbedaan nilai tawar atau suatu kesepakatan. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak. Kemudian fungsi mediator adalah menentukan posisi atau bottom line para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi. Kemudian tentang model fasilitas, yaitu yang pertama yang diutamakan adalah teknik mediasi tanpa harus ahli pada bidang yang sedang disengketakan. Yang kedua, memiliki kelebihan para pihak ketika selesai sengketa akan merasa puas karena yang diangkat adalah kepentingannya dan bukan hal sekedar yang dipersengketakan. Kemudian kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi sangat lama atau lebih lama dari model mediasi sebelumnya atau model mediasi penyelesaian. Fokus pada kepentingan, prosesnya juga lebih terstruktur. Kemudian pendekatan lebih ditunjukkan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih. Mediator mengarahkan para pihak dari positional negotiation ke interest based negotiation, mengaruh ke penyelesaian yang saling menguntungkan. Kemudian mediator mengarahkan para pihak ke lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian. Dan juga mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa ahli dalam bidang yang diperselisihkan. Kemudian ada model mediator terapeutik yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para pihak benar-benar menjadi baik dan tetap. Kemudian digunakan dalam family disputes atau kasus keluarga. Fokus pada penyelesaian yang berkomprehensif, tidak terbatas hanya untuk penyelesaian sengketa, tapi juga rekonsiliasi antara para pihak. Kemudian proses negosiasi ini mengarah ke pengambilan keputusan, tidak akan dimulai sebelum masalah hubungan emosional antara para pihak yang berselisih diselesaikan. Kemudian fungsi mediator adalah untuk mendiagnosa penyebab konflik dan menangani berdasarkan aspek psikologis dan emosionalnya hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka. Selanjutnya, mediator diharapkan memiliki kecakapan dalam konseling dan juga harus serta teknik mediasi. Kemudian selanjutnya ada model evaluatif. Yang pertama, para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan semacam pemahaman, pengertian bahwa apabila kasus ini terus berlangsung, maka siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Kemudian lebih fokus pada hak dan kewajiban. Mediator biasanya merupakan ahli pada bidangnya atau ahli dalam bidang hukum, karena pendekatan dan difokuskan adalah pada hak dan standar penyelesaian atas kasus yang serupa. Kemudian ada pemberian advice kepada para pihak berupa nasihat-nasihat hukum dalam proses mediasi. Bisa juga menjadi semacam tempat di mana para pihak hadir dan ada porsi keputusan dari mediator atau semacam jalan keluar yang diberikan oleh mediator. Di sini para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahliannya dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap permasalahan tersebut. Fokusnya lebih ke hak atau rights
dan standar penyelesaian atau kasus yang serupa, mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terkualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi. Yang terakhir ada model interaktif. Jadi selain ada beberapa model mediasi yang telah disebutkan sebelumnya, dalam usaha memecahkan masalah dari konflik yang ditangani, mediator lebih dahulu diadakannya beberapa pendekatan terhadap para pihak dan konflik yang dihadapi. Para pakar mediator dari Inggris yaitu John Carley dan Catherine Graham menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Mediation for Managers suatu metode yang disebut sebagai mediasi interaktif. Bentuk mediasi interaktif ini bisa dipahami dengan baik dan bisa diletakkan dalam konteks penyelesaian konflik sebagaimana mestinya. Kemudian ada prinsip mediasi. Jadi di sini kita mengambil prinsip mediasi yang disebutkan oleh David Spencer dan Mikhail yang menunjukkan bahwa ada 5 prinsip mediasi. Kelima prinsip adalah prinsip kerahasiaan atau confidentiality, prinsip sukarela atau volunteer, prinsip pemberdayaan atau empowerment, dan prinsip netralitas atau neutrality, dan prinsip solusi yang unique solution. Yang pertama, prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga seringkali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan. Prinsip kedua adalah volunteer atau sukarela. Masing-masing pihak yang beritikat datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela, dan juga tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak manapun. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menyelesaikan dan menemukan jalan keluar dari suatu persengketaan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemudian ada prinsip yang keempat adalah netralitas atau neutrality. Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Kemudian yang terakhir adalah prinsip solusi yang unik atau unique solution ya, bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Baik, sekian dari penjelasan yang saya paparkan, semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau penyebutan kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.